Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Grafting. Nah, bagi teman-teman yang masih sering mengalami kegagalan ya dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman mangga, berikut pada video ini kami bagikan tips dan tutorial lengkapnya dari awal sampai akhir. Nah, sebagai langkah awal kita harus menentukan entres. Entres itu kita ambil dari pohon induk yang tentunya yang mempunyai sifat unggul dan sudah pernah berbuah. Kemudian sebagai batang mangga batang bawah, itu bisa kita pilih dari batang yang berasal dari seedling atau semaian ya, yang tentunya asal usulnya itu tidak kita ketahui atau tidak memiliki sifat unggul. Dengan demikian ya, harapannya nanti pohon mangga yang kita sambungkan itu memiliki batang rendah namun memiliki sifat yang cepat berbuah. Nah, sebagai langkah selanjutnya yaitu kita usahakan semaksimal mungkin bahwa antara entres dan batang bawah itu memiliki besaran yang sama, sehingga nanti ketika kita melakukan penyambungan itu sambungannya itu kompatibel ya, artinya atau memiliki besaran yang sama, sehingga bagian kulit itu ketemu dengan kulit. Nah, itu intinya, bagian kulit itu ketemu dengan kulit, sehingga kondisi ini bisa meningkatkan persentase keberhasilan. Sebagaimana kita melakukan beberapa sambungan untuk jenis-jenis yang lain ya, langkah selanjutnya yaitu bagian entres itu kita kurangi daunnya dengan bertujuan untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian pada bagian daun ya, itu kita sisakan 2 atau 3 helai. Nah, daun-daun yang kita sisakan itu kita potong setengah atau sepertiga bagian ya, jadi kita sisakan sedikit saja daunnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembelahan pada batang bawah. Untuk penggunaan pisaunya itu intinya kita harus steril, bersih ya, bersih dari kotoran maupun karat ya. Nah, untuk penggunaan pisau itu bisa kita gunakan pisau okulasi yang banyak dijual di pasar-pasaran, atau saya lebih cenderung menggunakan pisau silet yang masih baru dan bersih, karena memiliki tingkat ketajaman yang tajam dan juga sisi-sisinya yang tipis, sehingga pada saat kita melakukan penyayatan itu tidak menimbulkan bekas luka atau rusak pada bagian yang kita belah tadi. Nah, kemudian sebagai langkah berikutnya yaitu kita melakukan penyayatan pada entres. Nah, untuk penyayatan itu bisa kita gunakan model bentuk V ya, atau bentuk sisip. Itu ada berapa model dan bentuk tergantung nanti kreativitas dari teman-teman, mana yang mudahnya dan mana yang biasa teman-teman lakukan. Kalau saya cenderung menggunakan model V seperti ini karena lebih mudah ya, sehingga nanti sambungannya pun terlihat rapat dan kencang. Di samping itu, pada saat kita melakukan pengikatan itu juga lebih mudah. Nah, setelah kita lakukan penyayatan bentuk V, itu secepat mungkin kita masukkan ya ke bagian batang bawah tadi yang sudah kita belah. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini belum kita ikat ya, nanti setelah ini kita ikat, sehingga kita usahakan ya beberapa sisi-sisi atau kulit-kulitnya itu ketemu ya. Itu tadi di awal saya sampaikan pentingnya antara batang atas dan batang bawah itu mempunyai besaran yang sama ya. Kemudian lanjut kita lakukan pengikatan. Nah, untuk proses pengikatan ini ya, kita lakukan secara hati-hati. Bisa kita menggunakan plastik yang biasa kita gunakan untuk bungkus yang dijual di pasaran, itu kita belah, atau bisa kita menggunakan plastik
grafting yang banyak dijual di pasar-pasar pertanian. Tergantung nanti kesiapan atau mana yang teman-teman miliki ya. Kalau saya ini menggunakan plastik karena lebih mudah gitu ya kita gunakan. Nah, untuk proses pengikatannya itu kita usahakan jangan terlalu kencang sehingga nanti tidak ada pelukaan pada bagian entresnya. Nah ini penting ya, sehingga nanti tidak ada kelukaan dan sebagainya. Ini akan meningkatkan persentase tumbuh dari sambung pucuk yang kita lakukan ini. Nah, kunci lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan yaitu harus adanya kesabaran ya. Perlu waktu untuk melakukan sambung pucuknya. Ya, jangan terburu-buru ya. Kemudian harus kita lakukan secara hati-hati. Nah, sebagai langkah terakhir ini kita lakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik bening ya. Setelah itu nanti untuk hasil sambung pucuknya kita letakkan di tempat yang agak teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, sobat semua, dengan mengikuti beberapa langkah yang sudah saya sampaikan dengan cermat dan teliti ya, kemudian lakukan perawatan, diharapkan sambung pucuk pohon mangga ini dapat berhasil dan tumbuh menjadi bagian pohon yang kuat sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih, demikian video berbagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.